ini bawa kemana Ibu? Terus masih jauh. Pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga ekstra biasanya dikerjakan oleh para pria. Tapi tidak untuk perempuan-perempuan pembuat genteng soka di Kebumen, Jawa Tengah. Dari tangan-tangan mereka lah tercipta genteng-genteng soka yang tersohor tak hanya luar pulau, tapi juga sampai mancanegara. Genteng soka adalah salah satu genteng terkuat di Indonesia. Berasal dari tanah liat daerah Soka, Kabupaten Kebumen. Genteng ini terkenal kokoh, tahan lama, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Bahkan bisa bertahan hingga puluhan tahun. Industri ini juga menyerap banyak tenaga kerja termasuk pada ibu rumah tangga. Saya pun penasaran, ingin melihat langsung tangan-tangan perkasa para perempuan pembuat genteng beraksi menghasilkan genteng berkualitas tinggi. Proses pembuatan genteng dimulai dari pencampuran tanah liat dengan air agar bahan genteng jadi lembek sehingga mudah dicetak. Sebelum digunakan, tanah liat kering ditimbun dulu di sekitar pabrik. Tanah liat yang sudah lembek lalu dicampur pasir laut dan digiling menggunakan mesin molen. Perbandingannya 5:1, yakni 5 truk tanah liat berbanding 1 truk pasir laut. Oke, ini bawa kemana Ibu? 100 balok deh. Setelah dicampur, bahan genteng didiamkan dulu selama 10-12 hari. Barulah kemudian siap dicetak menjadi genteng. Nah, jadi sebelum dicetak, setelah digeblek nih ya, ini harus dipakein minyak nih. Ini campurannya minyaknya itu solar dan juga minyak sawit. Dulunya tuh minyak tanah, cuman karena mahal dan langka, akhirnya dicampurkan dengan solar dan juga minyak sawit. Ini fungsinya untuk licin supaya nanti dicetak nggak lengket. Setelah itu, genteng dicetak menggunakan mesin pres menjadi berbagai bentuk genteng yang sering kita lihat menghiasi bagian atap rumah warga. Saat ini, sebagian pabrik genteng di Kebumen masih memproduksi secara manual, meskipun ada juga yang sudah menggunakan mesin hidrolik. Nah ini nih sudah setengah jadi nih gentengnya, sudah dicetak nih. Tinggal dirapiin sedikit. Oke. Nah, ini uniknya nih harus jempol saya ini harus dilapisi sama kain perca dan juga plastik ya. Ini supaya nantinya halus ya, supaya nggak hancur ketika ketika saya ditekan ini nggak hancur. Coba gimana Bu, ajarin saya Bu. Oh, pakai pinggir aja. Kalau sudah tinggal dihalus pakai ini terus dihalus gini. Iya, oh, ini fungsinya ternyata nih. Tekan. Oh, supaya rata ya. Dalam proses peret atau merapikan genteng, tentu saja nggak bisa sembarangan ya. Karena kalau tidak rapi, maka gentengnya tidak akan jadi sempurna. Genteng-genteng yang sudah dicetak didiamkan selama 10-12 hari sebelum dijemur dan dikeringkan. Proses pendinginan selama berhari-hari ini tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalam bahan gentengnya. Taruh mana nih Bu? Sini. Berat juga lumayan Bu. Berat. Oh. Satu paruh. Nah, ini setelah dicetak nih, jadi balok atau calon bahan genteng ini bakal dijemur. Berapa lama Bu ini dikeringinnya? 1 hari. Setengah hari lah. Setengah hari sampai 1 hari untuk dijemur ini. Proses pembuatan genteng soka di Kebumen memang mayoritas dikerjakan oleh para ibu rumah tangga. Sudah dari dulu, beberapa proses seperti penggilingan, pencetakan, hingga pengeringan genteng memang dilakukan para ibu yang tergolong usianya sudah tak muda lagi. Salah satunya adalah Wartina. Ia sudah lebih dari 25 tahun bekerja di salah satu produsen genteng soka Kebumen. Mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 siang, Wartina mengerjakan bagiannya, yakni mencetak genteng soka.
Lantaran usianya, badan Wartina sering sakit dan terasa lelah. Maklum saja, pekerjaan yang ia lakukan bukanlah pekerjaan perempuan pada umumnya. Kekuatan fisik jadi modal utama. Dulu awal mulanya bisa kerja di genteng itu gimana, Bu? Ya, Ikut orang tua, ikut teman? enggak teman-teman. Oh, teman-teman awalnya. Terus? Orang tua kan kemarin buat genteng Jawa. Ini genteng ini belum lama, kira-kira ya 40-an tahun. Ini kan pekerjaan yang nggak mudah ya buat laki-laki kayak saya aja nih. Lumayan capek nih, keringetan, ngos-ngosan. Iya, capek. Ibu sebagai perempuan terus udah berusia juga. Iya sudah berusia juga, tapi saya kan senangnya ya punya uang. Iya, punya uang sama teman-teman. Kalau capeknya, Bu? Kalau capek. Emang nggak capek, Bu? Ini kan pasti angkatin genteng Iya, ke banyak capek. tadi. Capeknya? Kalau capeknya ya itu badannya sakit lah. Oh. Kalau sakit ya ngaso. Bener juga sih. Iya. Nanti kalau sudah ngaso, sudah nggak sakit ya Baru kerja lagi. Namun begitu, Wartina tetap semangat walau hasilnya tak seberapa karena ia ingin ikut menyumbang untuk acara kegiatan di masjid kampungnya. Proses pembuatan genteng soka tak hanya sampai dikeringkan dan dijemur saja. Setelah kurang lebih 25.000 genteng sudah kering, genteng akan dimasukkan ke dalam tobong pembakaran untuk masuk ke tahap pengasapan. Nah, Bu, sip. Kasih foto ya. Ini untuk nyusun, untuk pengasapan genteng ini nggak bisa sembarangan. Harus ini ya, Mbak ya. Harus jejak, harus pas. Karena nanti kalau agak renggang ini, nanti malah nggak jadi, Pak ya. Ini kalau nggak biasa nih, pinggangnya encok nih. Karena harus geser terus begini, udah kayak nge-gym nih. Ibu, tapi sering encok, Bu? Enggak. Oh, nggak pernah? Keren kuat. Biasanya penyakitnya apa, Bu, kalau gini? Pegal doang? Enggak. Pusing nggak? Ya pusing kalau nggak ada uang. Itu semua orang kayaknya, Bu. Setelah tersusun rapi di tobong pembakaran, genteng akan diasapi selama 3 hari 2 malam. Proses ini bisa menghabiskan 1 truk kayu bakar. Kayu mahoni atau sono keling dipilih sebagai bahan bakar pengasapan. Diambil dari limbah pabrik triplek di Wonosobo. Meski sudah dijemur, genteng masih menyimpan kadar air. Kalau tidak diasapi dulu agar kadar airnya 0%, genteng akan mudah patah dan rusak saat masuk ke proses pembakaran. Proses pembakaran sendiri berlangsung selama 24 jam, menghabiskan 5-6 truk kayu. Panasnya hingga mencapai 1000 derajat Celcius agar genteng benar-benar kering. Proses pembakaran jadi faktor penting, menghasilkan genteng yang kuat dan tahan lama. Proses ini juga menentukan kualitas gentengnya. Selain itu, posisi genteng saat pengasapan dan pembakaran juga berpengaruh, mengingat ada 16 lapisan genteng yang disusun menjulang ke atas pada saat proses ini. Biasanya, posisi genteng yang ditaruh di tengah-tengah, hasilnya akan lebih bagus daripada di tempat lain. Termasuk paling krusial banget tuh di pembakaran, Mas. Kita pakai tenaga khusus untuk bakarnya. Jadi orang yang sudah biasa lah, udah berpuluh-puluh tahun bakar, itu kan teliti orangnya. Kalau kayak gini, gentengnya udah matang apa belum, kayak gitu. Dalam sebulan, produksi genteng soka Kebumen bisa mencapai 50-60 ribu genteng. Biasanya para produsen lebih banyak menjual langsung ke konsumen daripada ke developer perumahan. Namun genteng soka juga sering dipesan ke luar pulau, bahkan ke luar negeri. Genteng soka Kebumen memang sudah lama tersohor sampai mancanegara. Saking terkenalnya genteng soka, banyak daerah lain yang memproduksi genteng juga memberi merek soka pada genteng produksinya. Industri genteng di Kabupaten Kebumen sudah ada sejak era kolonial Belanda. Mungkin 1800 sudah ada ya, Mas ya. Cuman mulai ngangkat itu kan ketika dari pemerintah Hindia Belanda sendiri itu ada program atau proyek untuk
mengatapkan. Karena waktu itu kan pernah ada wabah pes itu ya, karena rumah-rumah itu masih pakai atap rumbia, banyak terjadi penyakit pes. Akhirnya dari pemerintah Belanda itu mementingkan itu, digantilah dengan atap dari genteng tanah liat ini. Nah kenapa Soka, daerah Soka yang jadi akhirnya dipilih? Nah kebetulan dari, itu kan riset ya, dari Belanda itu riset. Nah tanah yang bagus itu memang kebetulan di tempat kita, di Kebumen ini. Khususnya di Desa Soka, Kecamatan Bejagoan. Ada beberapa jenis genteng yang dihasilkan di Soka Kebumen. Ada pelentong, magas, kodok, dan morando. Ada harga, ada rupa. Yang bagus berwarna kuning atau merah, A1 di harga 1.700. Sedangkan A2 warnanya pucat, harganya 1.500. Sementara A3 warnanya doreng, merah hitam lekat namun lebih cenderung ke hitam, harganya 1.300. Jenis genteng yang paling banyak digunakan adalah genteng magas, kualitas A1, harganya Rp1.800. Ini udah saya injek tadi nih yang ukuran magas ya. Magas. Grade A1 nih yang paling bagus nih ya berarti ya. Betul. Tadi saya injek, saya goyang-goyangin, nggak pecah sama sekali nih. Luar biasa. Mantap. Meski ada pasang surut, industri genteng Soka masih bertahan hingga kini. Kualitas memang tak pernah bohong. Popularitas genteng Soka Kebumen yang mendunia menopang kebanggaan produk berkualitas Nusantara.